Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar mengenai gambar cerita. Apa kalian pernah mendengar gambar cerita? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama gambar foto dan gambar tangan. Ciri-ciri gambar ilustrasi. Yang pertama bersifat proporsional. Gambar cerita mampu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca komik. Yang kedua ada bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan dalam cerita biasanya bahasa percakapan sehari-hari, jadi pembaca mudah mengerti dan memahami bacaan. Yang ketiga bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita yang ada di dalam gambar cerita akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. Yang keempat, penggambaran watak. Penggambaran watak dalam cerita digambarkan secara sederhana. Penggambaran secara sederhana dilakukan agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam komik tersebut. Yang kelima ada menyediakan humor. Humor yang tersaji dalam cerita bergambar akan mudah dipahami seseorang, karena memang humor tersebut sering ada dan terjadi di masyarakat. Bagaimana? Sudah paham kan mengenai ciri-ciri dari gambar ilustrasi? Sekarang mari kita lanjutkan mengenai jenis gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, kartun. Yang kedua, karikatur. Yang ketiga, komik. Yang keempat, ilustrasi karya sastra. Yang kelima, vignette. Objek gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi dibagi menjadi 3, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Pertama, manusia. Dalam menggambar manusia harus memperhatikan proporsi dan anatomi. Proporsi merupakan perbandingan bagian per bagian atau perbandingan bagian dengan keseluruhan. Anatomi merupakan kedudukan struktur tulang dan otot-otot yang menentukan besar kecilnya dan cembung cekungnya tubuh manusia sehingga mempengaruhi keseluruhan bentuk. Yang kedua, tumbuhan. Karakter tumbuhan digunakan untuk latar pelengkap dan penjelas dari suasana yang diinginkan, baik berupa tema yang tokohnya manusia maupun binatang. Yang ketiga, menggambar hewan. Sama seperti kita menggambar manusia, yaitu perlu diperhatikan proporsi dan anatominya, sehingga akan terlihat berbeda untuk penampilan hewan darat, hewan air, dan hewan udara. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Pertama, menentukan gagasan. Menentukan tujuan pembuatan ilustrasi untuk apa, apakah untuk buku pembelajaran, untuk buku cerita, atau dekorasi ruangan. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa merupakan wujud sederhana dari sebuah gagasan. Yang ketiga, mewarnai. Selesai sketsa terbentuk, maka dapat dilanjutkan dengan pewarnaan. Bisa menggunakan pensil saja, pensil warna, atau cat air. Yang keempat, penyelesaian akhir. Dengan mengamati kekurangan, apakah yang masih tampak pada objek gambar yang kita buat. Media gambar ilustrasi. Media gambar ilustrasi dibagi menjadi 2, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering
merupakan teknik atau cara di mana kita tidak membutuhkan air atau minyak untuk mengencerkan media pewarnanya. Teknik kering ini alat dan bahannya terdiri dari pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, dan pulpen. Yang kedua, teknik basah. Teknik ini digunakan untuk menggambar ilustrasi pada gambar 2 dimensi di kertas tertentu atau kanvas. Dalam memilih media harus hati-hati karena kertas mudah rusak. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: cat minyak, cat air, cat akrilik, tinta, kuas, dan kertas kanvas. Ragam corak gambar ilustrasi. Yang pertama, gambar realis. Realis artinya gambar dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik proporsi maupun anatomi dibuat sama menyerupai dengan objek yang digambar. Yang kedua, gambar karikatur. Karikatur berasal dari bahasa Italia, karikatur yang berarti melebih-lebihkan atau mengubah bentuk. Gambar karikatur menampilkan objek seseorang dengan karakter yang aneh dan lucu serta mengandung kritikan dan sindiran. Gambar seperti ini banyak ditemukan pada majalah atau koran. Yang ketiga, gambar kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi menghibur karena berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. William Hogarth merupakan tokoh yang dikenal sebagai bapak kartun modern. Kartunis yang terkenal di Indonesia adalah Hari Pede, Gunawan Raharjo, Itos Budi Santosa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, gambar dekoratif. Gambar dekoratif diwujudkan dengan cara mensteril atau mengubah bentuk yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya. Corak dekoratif adalah corak yang sering ditemukan di dalam